Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-14. Kalau secara materi mungkin masuk di manajemen resiko korporasi ataupun manajemen resiko operasional ya. Tapi kita hari ini akan mentadaburi atau mengulang di review kembali yang sudah pernah disampaikan oleh teman kalian waktu presentasi. Jadi di dalam manajemen resiko itu ya, mendengar kata resiko itu mungkin di benak kita mendengar kata resiko itu sesuatu yang menakutkan gitu ya, seolah-olah sesuatu yang tabu dan itu harus dihindari. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita, bukankah yang namanya hidup ini yang kita jalani ini juga merupakan perjalanan resiko gitu ya. Jadi jika kita ingin hidup, itu berarti kita harus berani mengambil resiko, sebab hidup itulah tantangan yang penuh dengan resiko gitu ya. Jadi bagaimana kedepannya cara terbaik untuk menghindari resiko? Kalau jawabannya adalah tidak melakukan apa-apa dan itu tidak menjadi apa-apa, kemudian tidak memikirkan apa-apa, jadi cara terbaik untuk menghindari resiko itu adalah tidak hidup ya di dunia ini, kalau kasarnya gitu ya. Nah, karena pada prinsipnya kehidupan itu adalah sebuah risiko. Jadi jika kita ingin hidup lebih baik, jadi kita harus berani mengambil resiko. Ya, jika kita ingin sukses, kita harus berani mengambil resiko. Ya. Kemudian jika kita ingin melihat hidup yang penuh dengan kesuksesan, berarti kita harus berani melihat resiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita menuju kesuksesan. Jadi ada sebuah prosesnya. Jadi ya jangan takut untuk mengambil resiko. Nah, kemudian kita masuk aja di slide yang pertama. Kita melihat dari pengertian resiko dan ketidakpastian. Ya, resiko itu kan muncul karena kondisi ketidakpastian ya, atau yang biasa disebut dengan uncertainty. Nah, maksudnya hal ini, uncertainty itu mengacu pada sebuah resiko yang tidak dapat diperkirakan atau yang disebut dengan unexpected risk-nya. Nah, di dalam tabel ini ada beberapa unsur dari tingkat ketidakpastian ya. Di situ ada tingkat ketidakpastiannya pasti, kemudian tingkat ketidakpastiannya objektif, kemudian tingkat ketidakpastiannya subjektif, dan tingkat ketidakpastiannya tidak pasti. Itu. Nah, lihat yang pertama itu, kalau tingkat ketidakpastiannya pasti, hasil itu kan bisa diprediksi dengan pasti. Ya, seperti contohnya hukum alam. Ya, seperti bencana, karena itu sudah bagian daripada konteks yang tertulis di dalam kitab ketetapan Al-Quran, maka tsunami itu ya bisa diprediksi gitu kan, bisa diprediksi, tetapi kejadiannya itu kita tidak tahu. Nah, itu tingkat ketidakpastian yang pasti. Kemudian yang tingkat ketidakpastiannya objektif, hasil itu bisa diidentifikasi, kemudian probabilitasnya itu diketahui. Misalkan permainan dadu, ya kita bisa menebak kapan angka itu keluar. Terkadang dalam permainan dadu ataupun kartu kita eh, bisa menebak, misalkan yang keluar angka 4 itu angka 4. Jadi itu sebuah bisa diidentifikasi, dan kemungkinan yang kejadiannya itu bisa diketahui di probability-nya ya. Kemudian yang tingkat ketidakpastiannya subjektif itu karakteristiknya itu bisa diidentifikasi, tetapi kemungkinan yang terjadinya itu tidak dapat diketahui, seperti kebakaran ataupun kecelakaan. Kita nggak tahu kalau kita naik motor misalkan tiba-tiba ban bocor, kan kita nggak tahu itu
secara subjektif tingkat ketidakpastiannya bisa diidentifikasi, tetapi kemungkinan yang terjadinya itu tidak dapat diketahui, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, tingkat ketidakpastiannya itu sangat tidak pasti. Jadi hasilnya itu tidak bisa diidentifikasi, seperti menjelajah alam semesta, gitu kan. Bisa diidentifikasi, tapi kemungkinan kita untuk mengeksplorasi secara menyeluruh di alam semesta itu kita tidak bisa gitu, kemungkinan yang terjadinya, karena hanya yang nggak mungkin kita ke angkasa kemudian kita eksplorasi ini planet Mars, kemudian setelah ke planet Mars saya pengen melihat ke mataharinya. Itu hal yang tidak pasti gitu ya. Jadi kalau misalkan pernah mendengar ungkapan Einstein gitu ya, Albert Einstein itu, jadi salah satu keadaan terbaik di dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian ya. Mengapa? Karena keadaan seperti itu kita ya ataupun manusia akan sangat sulit berterima kasih dengan apapun yang telah kita miliki. Jadi ungkapan rasa syukur gitu jarang. Ungkapan kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki itu sangat sangat sulit dilakukan, diucapkan oleh manusia. Contoh dalam hal umur misalnya ya, ketika manusia sudah mengetahui di umur keberapa dia meninggal, maka kemungkinan terbesar yang akan dilakukan manusia itu adalah berfoya-foya misalkan ya, berfoya-foya di 80% hidupnya, dan baru ketika kurang 2 tahun dia meninggal ya, udah tahu misalkan ya dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi hal itu tuh yang bisa dibayangkan bagaimana jadinya gitu ya di dunia ini jika semua manusia ya, di dalam 80%-nya 80% hidupnya bertindak semaunya tanpa ada sesuatu yang dia takuti. Itu yang apa yang dikatakan Einstein. Jadi harus selalu mentafakuri, mentadaburi, mentasyakuri atas apa yang telah kita lihat, karena kejadian-kejadian itu tidak kemungkinan itu bisa diprediksi, tapi kejadian itu pasti terjadi ya. Jadi itu kalau dalam Al-Quran itu iman terhadap suatu yang gaib gitu ya. Saya beriman terhadap yang gaib gitu. Jadi orang yang beriman itu adalah dia mempercayai sesuatu yang belum nampak kejadiannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang beriman itu ketika dikatakan bahwa Islam itu akan tegak, misalkan Islam itu akan rahmatan lil alamin, ketika dulu pernah ya sejarah Nabi Muhammad mengajak kaum musyrikin untuk masuk kepada din Allah, kepada sistem yang diajak oleh Rasulullah, tapi orang musyrik itu benci, orang musyrik itu tidak menerima ya. Saya tidak percaya atas apa yang dakwah Rasul ke kalangan kaum musyrik, tidak percaya. Tapi ketika Islam itu sudah tegak, kemudian oh iya, saya mengimani apa yang diucapkan, dikatakan oleh Rasul. Ketika manusia yang awalnya dulu tidak menerima, dan ketika Islam itu tegak dan pengen masuk kepada din Islam, itu bukan dikatakan iman, tapi orang yang berserah diri atau dikatakan muslim itu ya. Jadi kita sebagai seorang manusia tentunya harus bisa melihat suatu kondisi-kondisi, karena itu bagian daripada ayat kauniyah, ayat yang tertera di dalam sebuah konteks. Jadi ada bayinatnya, ada buktinya. Jadi manusia yang berkualitas itu ketika mempunyai sarana mata, hati, dan telinga itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya difungsikan mata untuk melihat tanda-tanda
kekuasaan Allah, berarti kita suruh membaca yang ada di alam, karena itu bagian pembelajaran yang sesungguhnya, itu kita membaca fenomena-fenomena alam. Makanya kenapa mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayatnya Allah, dan hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol ulaika umul ghafilun, gitu ya. Jadi lebih, ya, itu ayat-ayat yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 179. Jadi ya selalu berpikir ya. Jadi kegagalan itu jangan jadikan oh iya berarti saya sudah selesai di sini ya. Terus jadi proses untuk meniti kepada kesuksesan itu ya kita harus ikuti rule-nya itu, prosesnya itu ya. Ketika kita buka usaha kemudian kok di 1 bulan ke 2 bulan oke lah banyak peminatnya, misalkan kalau misalkan di dalam kuliner ya. Nah, kita akan melihat definisi daripada resiko, bahwa resiko itu kan disebut dengan kemungkinan atau probability, adanya probability. Kemudian ketidakpastian atau uncertainty pada setiap proses kehidupan. Nah, ketidakpastian ini menimbulkan 2 kemungkinan. Yang pertama sesuai dengan yang diharapkan, atau itu bisa menimbulkan keuntungan dan tidak menimbulkan keuntungan. Nah, kejadian kadang-kadang menyimpang dari perkiraan atau expectation ya, pada salah satu dari 2 arah. Jadi artinya ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan gitu. Kalau menurut Weidman itu ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan itu dikenal dengan istilah peluang ya, opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah resiko gitu. Jadi di sini dilihat resiko itu adalah sesuatu kemungkinan yang terjadi akibat ketidakpastian. Ya, ketidakpastian yang bisa aja itu ya dapat merugikan kita. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa ini dalam tabel ini merupakan penerapan manajemen resiko ya, yang secara sifat ini berkesinambungan, kemudian sistematis, logik dan terukur. Jadi poin-poin ini yang sebagai solusi untuk melihat bahwa di dalam manajemen resiko ilustrasinya ya bisa diterapkan dengan penetapan konteks, kemudian identifikasi resiko, kemudian analisis resiko, evaluasi dan penanganan atau mitigasi. Nah, yang secara sifat ini harus berkesinambungan, logik juga, kemudian terukur. Nah, ini untuk mengelola resiko yang meliputi penerapan kebijakan, kemudian prosedur dan praktek. Jadi untuk melaksanakan penetapan konteks itu serta identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan ya, kemudian monitoring dan review serta komunikasi dan konsultasi. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di slide selanjutnya bahwa ketika kita ingin menerapkan manajemen resiko, kita bisa menggunakan tabel yang ini ya, penetapan konteksnya dulu ditentukan. Nah, kalau misalkan dilihat contohnya di sini itu, misalkan sasaran yang ingin dituju itu adalah bahwa saya pengen tidur nyenyak ya. Jadi gimana caranya setiap malam secara tidak sadar kita telah menerapkan MR-nya, manajemen resiko. Sasarannya itu ingin tidur nyenyak, berarti kita harus kembali tadi lihat gambarnya, penetapan konteksnya ya. Penetapan konteksnya itu adalah mendeskripsikan kondisi. Jadi kita deskripsikan, gambarkan dulu kondisinya. Jadi kalau misalkan di dalam manajemen proyek itu kan lebih detail ya. Kalau pengen melihat proyek bagaimana selesai itu kan pasti ada targetnya.
Biasanya kalau proyek-proyek besar, kemudian proyek yang gedung-gedung tinggi itu ada target, ya, ada target menggunakan WBS, ya, Work Breakdown Structure. Jadi maksud WBS itu adalah ada sasaran yang ingin dituju. Jadi dalam proyek itu juga ada sasaran yang akan dituju. Ketika membuat pondasi, sasaran targetnya itu harus selesai di minggu berapa gitu. Jadi ketika kita dalam penerapan MR, manajemen risiko, itu juga harus menetapkan konteksnya dulu. Jadi deskripsikan kondisinya. Nah, yang pertama kita lihat kondisi internalnya, misalkan status single. Kemudian usia antara 20 tahun sampai 40 tahun. Laki-laki, kemudian sehat, sensitif terhadap nyamuk, kemudian panas dan berisik. Kemudian di kondisi eksternalnya, lokasinya karena di perkampungan, kemudian sama kondisinya juga panas. Nah, ini ilustrasi penerapan manajemen risiko ini sebenarnya sudah Bapak sharekan di dalam video yang tentang penetapan konteks sasaran ingin tidur nyenyak. Itu secara gambarnya, ya, videonya itu sudah Bapak share di pertemuan berapa Bapak lupa, pernah Bapak sharekan. Tapi kita review lagi aja bahwa untuk melihat sasaran ingin tidur nyenyak itu kita harus menetapkan konteksnya dulu, mendeskripsikan. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi resiko, yaitu menentukan hal-hal yang akan terjadi. Ya, identifikasi dulu kita tentukan. Ya, kalau di dalam pembuatan skripsi, penulisan karya tulis ilmiah itu identifikasi masalah misalkan. Nah, ketika kita mau mengangkat judul tentang variabel kepemimpinan, kita harus identifikasi dulu ada permasalahan apa di dalam variabel kepemimpinan itu, ya. Nah, di sini identifikasi resikonya menentukan hal-hal yang terjadi itu, hal-hal yang dapat mengganggu sasaran, atau sasaran itu kan keinginan. Untuk dapat tidur nyenyak itu, yang pertama, resiko banyak nyamuk dalam kamar. Ya, penyebab terjadinya sebagai berikut: selokannya pasti tergenang, kemudian tempat penampungan air tidak tertutup, banyak baju yang tergantung di kamar. Itu kan penyebab terjadi banyak nyamuk dalam kamar gitu. Kemudian resiko udara panas, kita breakdownkan lagi penyebab terjadinya itu sebagai berikut: kamar itu tidak memiliki ventilasi, kemudian AC-nya nggak berfungsi ataupun kipas anginnya, kemudian kamar yang sempit dan banyak perabotan. Biasanya seperti itu yang menyebabkan banyak nyamuk gitu, resiko banyak nyamuk. Kemudian selanjutnya resiko berisik. Nah, penyebab terjadinya berisik itu bahwa rumah dekat dengan jalanan, kemudian tetangga membuat acara kawinan, ada perbaikan rumah tangga. Kemudian poin yang kedua, analisis resiko atau membuat pembobotan. Yang poin kedua yaitu membuat pembobotan. Ketika kita membuat analisa terhadap resiko yang itu berpotensi menggagalkan sasaran, berarti kita harus menganalisa resiko terhadap sasaran yang dituju, yaitu banyak nyamuknya. Nah, faktor penyebabnya itu kan banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya itu tinggi. Kemudian sensitif terhadap nyamuk dan tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Kemudian ada sisa yang ketiga dan keempat, itu evaluasi resiko dan mitigasi resiko. Kalau evaluasi resiko itu kita membuat urutan prioritas, kalau mitigasinya itu adalah rencana penanganan. Nah, bisa dilihat ya, bisa digambar, bisa dibaca sama kalian poin-poinnya. Tapi yang perlu kalian ketahui itu di dalam evaluasi resiko sebenarnya sama ya di dalam WBS, karena WBS ini penting juga untuk kalian di konsentrasi perbankan. Jadi setidaknya Bapak menyampaikan gambarannya saja, karena kaitannya di dalam work breakdown structure itu bagaimana kita membuat satu perencanaan
ya, satu perencanaan dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Jadi kita bisa melihat kemudian pekerjaan-pekerjaan yang belum terlaksana itu bisa dievaluasi ya terhadap satu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya, dan kita bisa mempersiapkan itu. Nah, kalau di dalam WBS ya, WBS itu adalah singkatan dari work breakdown structure gitu ya, breakdown structure. Nah, itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan kegiatan awal, kemudian tahapan kedua itu adalah kegiatan penelitian ya. Jadi kalau Bapak terapkan di dalam penulisan karya ilmiah, dan ini menjadi acuan kalian ketika kalian sudah menulis skripsi ya, dan referensi ini bisa dijadikan di bab 3 ya. Di bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, kegiatan awal ya, di dalam work breakdown structure itu ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan penelitian gitu ya, penelitian, dan ada kegiatan akhir. Kalau di dalam kegiatan awal itu yang namanya work itu kan sebuah pekerjaan ya, kemudian breakdownnya itu adalah lebih detail lagi menjelaskan dari kegiatan awal ya. Bapak ambil contoh, misalkan kegiatan awalnya itu adalah pengajuan judul, kemudian diberikan subjudul lagi setelah pengajuan judul, biasanya kan meminta persetujuan judul. Nah, setelah judul itu disetujui biasanya oleh prodi, kemudian mahasiswa melakukan observasi ke lapangan. Nah, setelah observasi ke lapangan, mahasiswa kembali lagi ke prodi untuk biasanya meminta surat izin penelitian. Nah, itu di dalam struktur kegiatan awalnya, dan itu harus dirinci lagi ya. Kemudian kegiatan penelitiannya ya, di dalam kegiatan penelitiannya juga harus di breakdownkan lagi strukturnya ya, strukturnya. Jadi ya biar lebih sistematis ketika struktur pekerjaan ini dimasukkan ke dalam gancatnya. Gancat itu adalah seperti kalau di dalam skripsi itu bisa dilihat di bab 3 ya, metode penelitian, di poin ke waktu dan tempat penelitian ya. Di dalam kegiatan penelitian itu diturunkan lagi menjadi menyusun wawancara ya, kemudian melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara biasanya analisis hasil penelitian ya, kemudian setelah menganalisis hasil penelitian itu biasanya langsung mendapatkan surat SK dari prodi, dan berjalan bimbingan itu bisa paling cepat 3 bulan selesai. Itu di dalam struktur pekerjaan kegiatan penelitian. Kemudian kalau di dalam kegiatan akhirnya itu setelah bimbingan biasanya kan prosesnya ketika sudah mengumpulkan data-data secara mentah gitu ya, hasil dari penyebaran angket ataupun kuesioner kepada responden, kita mengumpulkan data ya, pengumpulan data yang pertama, kemudian yang kedua itu pengolahan data, kemudian yang ketiga itu analisis data, yang keempat itu biasanya pengambilan keputusan ya. Jadi setelah analisis data itu sudah masuk bab 4 dan sudah bisa disimpulkan, dan itu pengambilan keputusannya itu bisa kalian tentukan apakah ini layak untuk
sidang atau masih ada kekurangan-kekurangan yang memang harus disempurnakan dari sistematika penulisannya. Kemudian yang kelima itu laporan akhirnya. Nah, itu bagian-bagian daripada WBS, Work Breakdown Structure, yang harus secara rinci itu dijelaskan per subjudulnya. Kemudian setelah menentukan kegiatan awal, kegiatan penelitian, dan kegiatan akhir, dibuatlah gancatnya. Jadi contohnya itu bisa dengan tabel gitu ya, dengan kolom nama kegiatan awalnya adalah pengajuan judul. Jadi itu bagian contohnya. Itu sedikit terkait dengan WBS, Work Breakdown Structure ya. Jadi WBS itu sebenarnya umum, jadi tidak hanya diperuntukkan di kelas MBS di dalam mata kuliah manajemen proyek, tapi ini bagian daripada perencanaan gitu ya. Karena setiap kehidupan itu kan berputar, tidak selamanya orang selalu berada di atas atau di bawah. Jadi jangan pernah bangga dan sombong ketika kita berada di atas. Jadi jangan sekedar memulai, tetapi kita juga harus memahami apa yang kita mulai, dan jangan pernah menjadi orang yang ceroboh. Makna dari semua itu bahwa resiko itu perlu dilawan ya, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan resiko. Jangan pernah memulai tanpa memahami apa yang akan dimulai. Segala sesuatu itu akan kembali pada diri kita sendiri. Sudahkah kita memahami diri sendiri sampai saat ini? Tahukah apa yang akan kita mulai saat ini? Ya kalau sudah, jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda. Lakukan ya. Jadi dengan segera, walaupun peluang gagal itu jauh lebih tinggi daripada peluang untuk sukses ya. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan lebih kepada review aja manajemen risiko. Karena kalau secara materi sesuai dengan RPKPS nanti akan lebih menyita waktu yang nggak cukup 1 jam ataupun 2 jam ya, bisa saja 2 jam lebih itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun dengan kondisi pembelajaran kita seperti ini. Bapak cukupkan sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.